kepolisian Indonesia menjadi kepolisian terkotor, terkorup se-Asia Tenggara. Kalau menurut saya pribadi, kepolisian Indonesia adalah kepolisian terkotor, terkorup sedunia. Bersuaralah Komnas HAM, kalau enggak bubarkan diri. Itu kita sudah nungguin. Kapan kita diterima komisioner? Karena kita ingin sampaikan bahwa Komnas HAM sebagai lembaga negara sudah memiliki keterbatasan fungsi dan wewenang, ya. Itu yang harus Bapak Ibu juga pahami begitu. Tapi bukan lembaga penegak hukum seperti Jaksa Agung, kepolisian atau KPK, ya. Jadi kita kan nggak bisa memanggil orang kemudian memaksakan untuk diperiksa, kan nggak mungkin, ya. Jadi itu yang harus Bapak pahami dulu. Namun demikian komitmen kami untuk mengawal proses hukum ini seadil-adilnya itu menjadi tugas kami. Bagaimana diamanatkan dalam undang-undang, ya. Kalau memang SMA, yang ngaku saja pakai baju SMA saja kayak gini. Nah, ini SMA saja. Ya. Kapan ngaku S1 gitu ya? Posisinya ketutupan mas, kurang kiri, posisinya ketutupan. Itu kantongnya. Posisinya gitu sih. Kemudian untuk para termul semuanya, kalian itu senjatanya cuma hati-hati sebentar lagi dipenjarakan, hati-hati sebentar lagi pakai baju orange. Bukan itu yang membuat kami takut. Bukan itu yang membuat kami takut. Kabur aja. Panggilan Polda Metro Jaya seharusnya menjadi momen Roy Suryo menunjukkan keberaniannya. Ya, momen di mana seorang yang hampir tiap hari nongol di TV, penuh percaya diri, mengomentari ini itu, bahkan tak ragu menuding Presiden Jokowi soal ijazah, akhirnya dipanggil penyidik Polda Metro Jaya. Kasusnya bukan kaleng-kaleng, pencemaran nama baik dan penghasutan. Dua pasal yang kalau diibaratkan itu bukan sekadar terpeleset lidah, tapi sudah masuk wilayah bicara sembarangan yang bisa bikin negara gaduh. Tapi apa yang terjadi? Bukannya datang dengan dada tegap dan berkata, "Saya siap menjawab semua tuduhan." Roy malah memilih absen. Alasannya, wah, ini alasan premium. Sedang sibuk mempersiapkan peluncuran buku setebal 500-600 halaman untuk 17 Agustus nanti. Alasan yang kalau dipikir rasanya pas untuk acara reuni SMA atau lomba desa, tapi kok dipakai untuk menghindari panggilan polisi. Jujur saja, alasan seperti ini sudah basi. Ini bukan strategi baru, ini pola klasik. Kalau dipanggil polisi, munculkan kesibukan mendadak penting, supaya bisa bilang, saya bukannya mangkir, cuma belum sempat. Dan memang betul, di KUHAP ada aturan pemanggilan ulang. Tapi mari kita bicara to the point. Pemanggilan ulang itu dibuat untuk situasi genting, bukan untuk melindungi ego orang yang tiba-tiba sibuk launching buku. Kuasa hukumnya, Ahmad Kosinudin, tampil meyakinkan di depan kamera. Dia bilang, klien kami sudah ada agenda yang tersusun. Ya, tentu saja tersusun. Siapa sih yang tidak bisa menyusun agenda kalau itu tujuannya untuk mengulur waktu? Bahkan ia sempat membandingkan ketidakhadiran Roy dengan pemeriksaan Jokowi di Solo. Nah, ini lucu. Jokowi adalah mantan presiden, ada protokol khusus yang mengatur. Roy, mantan menteri, mantan artis televisi, mantan komentator olahraga, banyak mantannya. Tapi maaf, mantan-mantan itu tidak otomatis memberi hak istimewa seperti mantan presiden. Yang bikin geleng-geleng kepala adalah ini orang bisa begitu berapi-api di televisi, mempersoalkan ijazah orang lain, seolah dirinya malaikat kebenaran. Tapi giliran diminta memberi keterangan di kepolisian, malah sibuk memoles alasan. Dan publik pun dibuat bingung. Ini pejuang kebenaran atau pejuang penunda jadwal? Kita semua tahu, pola ini selalu sama. Mainkan opini publik, lempar narasi ke media, lalu saat aparat bergerak, tiba-tiba jadi sibuk dengan hal-hal lain. Bahkan ada upaya framing. Kami bukannya mangkir, hanya minta jadwal ulang. Betul sekali. Dan kalau jadwal ulangnya datang, biasanya masih ada alasan baru. Begitu terus, sampai publik lupa kasusnya. Inilah yang membuat sikap Roy dan kelompok TPUA-nya terasa sangat meresahkan. Mereka bukan hanya memanfaatkan celah hukum, tapi juga pandai memanfaatkan celah psikologi publik. Mereka tahu, di negeri ini, drama dan narasi kadang lebih dipercaya ketimbang fakta. Dan mereka memainkannya dengan penuh percaya diri, seperti aktor kawakan yang hafal betul kapan harus tersenyum, kapan harus terkejut, dan kapan harus terluka batinnya. Tapi mari kita ingatkan, publik tidak bodoh. Orang bisa melihat bahwa ini contoh nyata, besar di kata, kerdil di fakta.
Suara lantang di layar kaca tidak otomatis berarti keberanian di ruang penyidikan. Dan kalau polisi nanti harus mengirim surat panggilan kedua, lalu panggilan ketiga, dan akhirnya memanggil paksa, ya jangan kaget. Karena hukum itu bukan panggung hiburan, dan panggilan polisi bukan undangan gala dinner. Kalau kita jujur, apa yang Roy Suryo lakukan ini bukan hal baru di Republik ini. Ini template lama yang sudah berkali-kali dipakai oleh orang-orang yang suaranya kencang di depan kamera, tapi kakinya berat melangkah ke ruang penyidikan. Langkahnya biasanya begini, teriak keras-keras di media, ungkit isu sensitif, lempar tuduhan, bikin headline besar-besaran, bangun kesan sebagai pembela kebenaran. Pakai bahasa dramatis, seolah sedang mengorbankan diri demi rakyat. Ketika dipanggil polisi, munculkan alasan heroik. Sibuk acara penting, sedang menggarap proyek besar, atau seperti sekarang, sibuk mempersiapkan buku. Mainkan narasi, bukannya mangkir, cuma minta jadwal ulang. Supaya publik tidak langsung menilai negatif. Ulangi sampai publik bosan. Pada titik ini, media mulai kehilangan minat, kasus mulai kabur, dan mereka bisa bilang, lihat kan? Tuduhan itu tidak terbukti. Masalahnya, pola seperti ini bukan hanya menghambat proses hukum, ia juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem. Orang awam jadi berpikir kalau orang terkenal bisa seenaknya mengatur jadwal panggilan polisi. Kenapa rakyat biasa tidak bisa? Dan itu berbahaya, karena dari sinilah tumbuh bibit ketidakpercayaan pada hukum. Yang bikin lebih ironis, Roy Suryo dan kelompoknya justru gemar menuduh orang lain menghindar dari kebenaran. Mereka bisa menuduh Jokowi tidak transparan soal ijazah, tapi ketika giliran mereka diminta transparan di hadapan penyidik, mendadak semua agenda menjadi prioritas. Bahkan agenda launching buku pun bisa mengalahkan panggilan hukum. Seolah-olah hukum itu bisa ditunda karena ada acara lebih penting. Padahal kita bicara soal perkara yang sudah naik ke tahap penyidikan, bukan soal rapat RT atau arisan kompleks. Ini bukan level urusan yang bisa dilip-lipat dan disimpan di laci sambil berkata, nanti saja setelah 17 Agustus. Kesan yang muncul ke publik jelas, ini bukan sekadar menunda, tapi menunda dengan sengaja sambil membangun citra di media bahwa mereka tetap kooperatif. Dan saya berani bilang, ini salah satu teknik propaganda paling tua di politik Indonesia. Mainkan waktu, mainkan opini, dan biarkan fakta jadi korban. Lalu mereka berharap ketika waktu berjalan, energi publik untuk mengikuti kasus ini akan habis. Orang akan pindah ke isu lain dan kasusnya pelan-pelan menguap. Tapi sayangnya buat mereka, di era digital seperti sekarang, publik bisa merekam, mengingat, dan memanggil kembali setiap jejak digital. Dan ketika momen itu tiba, rekaman alasan-alasan seperti ini akan terdengar lebih lucu daripada meyakinkan. Karena itulah, setiap kali saya lihat orang seperti Roy Suryo bicara di TV dengan wajah serius dan suara penuh keyakinan, saya teringat pepatah lama. Mulut bisa membuatmu terkenal, tapi sikaplah yang menentukan apakah orang akan menghormatimu. Ada pola menarik yang sering dipakai oleh politisi atau tokoh publik yang sedang terjerat masalah hukum. Memakai momentum besar untuk membalut citra. Dan 17 Agustus adalah panggung paling empuk untuk itu. Lihat saja, saat dipanggil polisi tiba-tiba muncul narasi, kami sibuk mempersiapkan perayaan Hari Kemerdekaan. Kalau dicerna sekilas ini terdengar patriotik. Siapa sih yang tidak menghormati kemerdekaan? Tapi kalau kita bongkar lapisannya, kelihatan bahwa ini sekadar alasan yang dibungkus bendera merah putih. Roy Suryo tahu betul, publik Indonesia sensitif. Kalau urusannya dikaitkan dengan hari-hari besar nasional. Bawa nama 17 Agustus, dan sebagian orang akan langsung memberi simpati. Apalagi kalau ditambah bumbu, kami sedang mempersiapkan buku setebal 500 sampai 600 halaman yang akan di-launching di Hari Kemerdekaan. Kedengarannya gagah, seperti tokoh intelektual yang sibuk berkarya untuk bangsa. Padahal, mari kita jujur, buku itu bisa diluncurkan kapan saja. Tidak ada hukum alam yang mengharuskan launchingnya harus persis di 17 Agustus. Tidak ada malaikat yang akan marah kalau launching itu diundur seminggu demi memenuhi panggilan polisi. Tapi justru disitulah kelihayan taktik ini. Dengan menempelkan acara pribadi pada momentum nasional, ia memberi kesan bahwa kepentingan pribadinya adalah kepentingan bangsa. Dan sayangnya trik ini sering berhasil. Orang yang tidak terlalu kritis akan berkata, ya wajar dia sibuk, kan mau bikin buku untuk 17.
Padahal yang sedang terjadi adalah pengaburan prioritas. Panggilan hukum yang sifatnya wajib dan ada konsekuensi hukumnya disingkirkan demi acara yang sifatnya opsional. Lebih parah lagi, ini membuat publik mulai melihat hukum sebagai sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Hari ini alasan buku, besok alasan konferensi, lusa alasan kesehatan. Lama-lama panggilan polisi dianggap sama pentingnya dengan undangan kawinan. Kalau bisa hadir ya hadir, kalau enggak ya kirim kabar. Yang bikin saya makin ingin nyinyir adalah bagaimana kelompok TPUE mengemas semua ini. Mereka pandai memainkan peran korban seolah-olah sedang dikejar-kejar kekuasaan. Padahal di saat yang sama, mereka memegang kendali penuh atas narasi yang mereka lempar ke media. Mereka membandingkan dengan Jokowi yang diperiksa di Solo, seolah ada ketidakadilan prosedur. Padahal beda kasus, beda posisi, beda protokol. Tapi bagi mereka, fakta hanyalah bahan mentah yang bisa diolah sesuai kebutuhan opini publik. Dan di titik inilah saya ingin bilang ke publik, jangan terkecoh oleh kemasan nasionalisme instan. Mengaitkan acara pribadi dengan hari kemerdekaan tidak otomatis membuatnya suci dari kritik. Kalau mau bicara nasionalisme, hadiri panggilan polisi, tunjukkan bahwa di negara merdeka, semua warga sama di mata hukum. Itu baru nasionalis sejati. Tapi sayangnya untuk sebagian orang, nasionalisme hanyalah properti panggung. Sama seperti bendera di backdrop konferensi pers. Dipasang saat butuh, dilipat saat sudah selesai. Kalau kita amati baik-baik, semua alasan yang dilontarkan Roy Suryo dan kelompoknya belakangan ini sebenarnya adalah cermin dari satu hal. Mereka takut. Bukan takut salah bicara, itu jelas tidak, karena lidah mereka sudah terbukti sangat lincah. Yang mereka takutkan adalah ketika omongan-omongan di TV, di media sosial, dan di mimbar opini itu harus dipertanggungjawabkan di ruang penyidikan. Dengan bukti, saksi, dan pasal hukum yang menatap langsung di mata. Ketakutan ini pelan-pelan bocor ke permukaan. Dari awal mungkin mereka berpikir, panggilan pertama biasanya cuma formalitas. Tapi ketika status sudah naik ke penyidikan dan alat bukti sudah jelas disebutkan, pencemaran nama baik dan penghasutan, tiba-tiba jantung mulai berdetak sedikit lebih cepat. Di titik ini, strategi mengulur waktu bukan lagi sekadar taktik, tapi semacam terapi psikologis. Setiap hari tanpa duduk di kursi pemeriksaan, terasa seperti bonus waktu untuk mempersiapkan jawaban, mengatur narasi, atau sekadar mengatur napas. Mereka sadar, begitu pintu ruang penyidikan tertutup, semua panggung drama di luar tidak lagi berguna. Dan disinilah stres itu mulai bekerja. Kalau Anda perhatikan, alasan yang mereka pakai makin lama makin absurd. Dari sibuk acara penting menjadi sedang mempersiapkan buku. Mungkin nanti kalau pemanggilan ketiga datang, alasannya bisa jadi lebih kreatif. Sedang mendampingi kucing melahirkan atau lagi sibuk lomba makan kerupuk. Semua demi satu hal, menunda momen duduk di kursi panas. Yang ironis, mereka tetap mencoba tampil gagah di publik. Kamera dinyalakan, nada suara ditinggikan, tangan bergerak seolah penuh kendali. Tapi di balik itu mereka tahu waktu sedang berjalan dan setiap detik yang lewat membawa mereka lebih dekat ke momen yang mereka takuti. Itu seperti menunggu hujan badai sambil pura-pura menikmati piknik. Senyum dipasang, tapi tangan diam-diam sibuk merapikan tenda agar tidak roboh. Ketakutan yang dibungkus ego ini biasanya membuat orang makin defensif. Lihat saja, mereka mulai membandingkan kasusnya dengan orang lain, mencari-cari contoh yang bisa membuat publik bersimpati. Mereka mulai mengulang-ulang klaim bahwa mereka tidak mangkir. Padahal, publik yang waras tahu bedanya antara tidak hadir dan tidak mangkir hanyalah permainan kata. Dan permainan kata ini tidak akan mengubah fakta bahwa mereka menghindar. Semakin lama menghindar, semakin besar pula beban di kepala mereka. Dan itu artinya stres makin menumpuk. Tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, tapi tetap harus tersenyum di depan kamera. Inilah konsekuensi hidup di dunia opini publik. Besarnya omongan yang dulu jadi modal, kini berubah jadi beban. Dan kalau stres ini sudah mencapai puncaknya, biasanya akan ada dua pilihan. Akhirnya datang dengan wajah letih dan pasrah, atau tetap melawan sambil membuat alasan yang makin lama makin sulit dipercaya. Tapi percayalah, semakin kreatif alasan yang keluar, semakin jelas tanda bahwa rasa takut itu sudah masuk tahap kronis. Dan sekarang kita mulai lihat gejalanya. Mereka yang dulu merasa paling lantang, paling tahu segalanya mulai kelihatan panik. Tiap ada perkembangan kasus, wajahnya makin tegang, narasinya makin berantakan.
Yang dulu suaranya nyaring, sekarang mulai terdengar serak. Bukan karena flu, tapi karena kebanyakan cari alasan. Ketakutan itu kelihatan banget. Bukan cuma takut dipanggil polisi, tapi takut citra yang mereka bangun bertahun-tahun runtuh dalam semalam. Takut publik sadar bahwa semua analisis kritis mereka selama ini ternyata cuma topeng untuk melindungi kepentingan kelompok. Takut kalau panggung TV dan media sosial yang selama ini jadi ladang mereka tiba-tiba sepi penonton. Mereka makin stres karena sudah nggak bisa main nyaman seperti dulu. Setiap pernyataan bisa dipelintir balik sama publik, setiap celah bisa jadi bumerang. Mau bicara keras? Takut ditantang bukti. Mau diam? Takut dibilang kalah telak. Akhirnya yang keluar adalah narasi setengah matang. Sindiran setengah hati dan dalih setengah logika. Dan yang paling lucu, mereka stres bukan karena diserang lawan politik, tapi karena mereka sekarang sedang terjebak di jaring yang mereka rajut sendiri. Selama ini suka memancing di air keruh, sekarang airnya mulai surut, kelihatan semua lumpurnya. Yang biasanya pede ngasih komentar tajam, sekarang sibuk cari kawan baru buat saling melindungi. Ini bukan lagi permainan kata, ini sudah fase bertahan hidup di dunia opini. Dan yang paling lucu atau tragis, tergantung cara lihatnya, adalah ketakutan mereka sekarang sudah berubah jadi drama maraton. Setiap kali ada perkembangan kasus, ekspresi mereka persis kayak orang nonton film horor, tapi lupa kalau dia sendiri pemerannya. Deg-degan, tegang, tapi masih sok berkomentar, seolah semua terkendali. Padahal jelas sekali mereka makin stres, makin kalut, dan makin bingung harus ngeles pakai alasan apa lagi. Mereka itu seperti pemain catur yang sudah kepepet, bidak tinggal sisa pion, tapi mulutnya masih ngoceh. Ini semua bagian dari strategi besar saya. Strategi apanya? Strategi mengulur waktu, iya. Strategi bikin publik bosan, lalu lupa, iya. Tapi strategi menang? Halah, itu cuma di kepala mereka. Dan kalau diperhatikan, setiap gerak-gerik mereka sekarang sudah penuh tanda ketakutan. Bicara jadi tidak konsisten, pernyataan hari ini bisa dibantah sendiri besok. Bahkan, mereka mulai lempar isu-isu absurd demi alihkan perhatian. Ibarat kapal yang sudah bocor parah, mereka malah sibuk cat ulang tiangnya, berharap orang nggak lihat air sudah sampai lutut. Kalau begini terus, bukan cuma publik yang muak, tapi rekan-rekan mereka sendiri bisa mulai ambil jarak. Karena siapa yang mau ikut tenggelam bareng kapal yang kaptennya sibuk selfie sambil kapal kebakar? Ya, inilah yang terjadi kalau besar dikata, kerdil di fakta, dipelihara terlalu lama. Akhirnya, kenyataan akan jadi tamparan yang jauh lebih keras daripada kritik lawan. Dan pada akhirnya, publik bisa menilai sendiri. Siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang cuma menjadikan kamera sebagai cermin narsis setiap hari. Roy Suryo dan gengnya ini ibarat layangan putus. Terbangnya tinggi karena angin opini, tapi ujung-ujungnya jatuh juga karena tak punya tali fakta. Mereka berkoar seolah pejuang kebenaran, padahal yang dibela hanyalah ego dan gengsi pribadi. Lucunya, mereka begitu lihai menuntut orang lain transparan, tapi begitu giliran mereka yang diminta mempertanggungjawabkan ucapan atau perbuatan, langsung muncul daftar alasan yang panjangnya bisa menandingi novel. Ini bukan lagi drama politik, ini sudah masuk genre komedi tragis. Dan pesan terakhir untuk publik, jangan terkecoh suara lantang yang ternyata kosong di dalam. Karena inilah contoh paling nyata dari pepatah yang sudah sangat tua tapi selalu relevan. Besar di kata, kerdil di fakta. Bedanya, kali ini penontonnya bukan cuma satu kampung, tapi satu negeri. Dan kita semua sudah paham, yang seperti ini makin lama dibiarkan, makin menjadi-jadi.